Well, hello guys, Shalom, teman-teman Eco Generation, apa kabarnya kalian di hari Sabtu ini? Di Heart Sanitizer kita hari ini. Teman-teman Eco Youth, teman-teman Eco Teens, dan juga teman-teman yang baru graduation dari Eco Kids, hey, welcome home. Inilah generasi kita, tempat di mana kita bertumbuh dan berbuah bersama, amin. So, kita masuk ke dalam bulan home. Apa itu artinya home? Home itu artinya adalah rumah. Tetapi bukan hanya sekedar rumah biasa, home diartikan seperti lebih daripada rumah. Kita lebih punya rasa memiliki di dalam rumah. Dan itulah generasi kita, amin. Kita boleh sama-sama saling mendoakan, kita boleh sama-sama saling menyupport satu sama lain sehingga kita bisa bertumbuh bersama. Oleh karena itu, teman-teman, kita memiliki satu sistem baru dan satu support baru kepada teman-teman. Teman-teman bisa langsung klik link di bawah ini, di deskripsi kami. Teman-teman bisa langsung klik aja dan di situ ada dua pilihan yang teman-teman bisa pilih. Ada prayer request dan praise report. Apa itu prayer request? Prayer request adalah permohonan doa. Hey, come on, teman-teman bisa tulis di situ permohonan doa teman-teman. Misalnya, teman-teman di sekolah ada permasalahan apa, di keluarga ada permasalahan apa, di hubungan teman-teman, relasi teman-teman. Teman-teman bisa langsung tulis aja di situ, dan kita mendoakan teman-teman bersama-sama. Hey, come on, dengan teman-teman menulis jangan merasa malu, jangan merasa minder, karena ini rumah kita bersama. Teman-teman berada di tempat yang tepat untuk bisa kita sama-sama berdoa yang menjadi pergumulan teman-teman. Lalu ada praise report. Praise report apa? Praise report adalah laporan pujian. Hey, come on, pasti ada sesuatu yang dibanggakan dalam diri teman-teman. Contohnya, kita baru aja masuk sekolah kan, 2-3 minggu kemarin, come on, tulis itu dalam laporan pujian kalian. Kita pengen tahu apa yang Tuhan berkati dalam kehidupan kalian. Come on, tulis itu. Dengan tulis itu, teman-teman belajar bersyukur kepada Tuhan. Amin. Teman-teman tulis sesuatu yang baik tentang kalian, mungkin itu keluargamu, mungkin itu dalam pekerjaanmu, mungkin itu dalam sekolahmu, apapun itu. Tulis itu, kami ingin tahu, kami ingin dengar, yang menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan teman-teman. Amin. Luar biasa. Mari sama-sama kita ibadah hari ini dengan hati yang sukacita, dengan hati yang terbuka, karena Tuhan pasti mau berbicara kepada kita di hari Sabtu ini. Tuhan berkati kita. Shalom. Bersama memuji Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling,
temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menciptakan kasihmu. haleluya. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku Hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. dan Dan nafasku menciptakan kasihmu. ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Praise the Lord. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau
Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan keluargaku. Shalom Eco Generation. Ya, saya senang banget ketemu kamu dalam program ini. Dan saya diberi tema untuk memberikan firman Tuhan, yaitu tentang home. Ya, sebelumnya apa kabar kamu? Saya berharap kamu dalam keadaan sehat dan keadaan yang baik dan diberkati Tuhan. Amin.
Sebelum saya mulai, saya pengen mengajukan pertanyaan kepada kamu semua yang sedang nonton video ini. Menurut kamu, gereja GJJ itu apa? Ada yang tahu? GJJ. Ya, ini hanya joke saja. Yang saya maksud adalah gereja jalan-jalan. Artinya, anak Tuhan itu tidak punya gereja tetap. Dia suka jalan-jalan ke gereja A, ke gereja B, ke gereja C, dan seterusnya. Mereka menolak untuk tertanam dalam sebuah gereja. Ya, jadi anak Tuhan seperti ini seperti homeless, atau bahasa Indonesianya nggak enak banget apa? Gelandangan gitu ya. Jadi dia nggak punya gereja tempat dia bernaung, guys. Dia punya cita-cita pengen berjalan-jalan di gereja A terus dan seterusnya. Dia tidak pernah puas dan dia terus mencari apa yang hanya dia inginkan, ya. Dan saya mau bilang gini, ketika seorang anak Tuhan, ya semoga ini bukan kalian, yang tidak punya gereja lokal yang tetap, ya saya berani bilang orang seperti ini tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan, ya. Karena istilahnya kan dipakai adalah tertanam, betul ya? Tertanam artinya orang yang tertanam, dia akan bertumbuh. Dan setelah bertumbuh, dia akan berbuah biasanya. Nah, orang-orang yang tidak suka bergereja atau dinaungi dalam sebuah gereja lokal, ya, mereka itu mudah dikalahkan. Dari tampang kalian nggak percaya sama saya? Buka di Pengkhotbah 4. Ayat 10 dan 12 saya akan bacakan. Pengkhotbah 4 ayat 10 dan 12 dikatakan, karena kalau mereka jatuh, ya, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ayat 12, dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Perhatikan, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Ya, artinya apa? Orang-orang yang punya kelompok atau komunitas di mana dia bernaung di sana, dia akan menjadi orang-orang yang kuat. Karena apa? Karena ada orang-orang di sekitarnya yang akan bantuin dia ketika dia sedang jatuh atau terpuruk. Ya, kalau kamu nggak ber-IF, kalau kamu nggak bergereja lokal, lalu tiba-tiba suatu hari kamu menghadapi sebuah masalah, kamu sepertinya menghadapi sendirian. Kamu nggak ada siapa-siapa yang ada di sebelah kamu. Kamu seperti fight sendirian, nanti nangis sendirian. Nggak ada orang yang peduli kamu, nggak ada orang yang tolong kamu. Dan melalui video ini saya pengen ngajak setiap kamu, ayo tertanam di sebuah gereja lokal. Kalau kalian menyaksikan video ini kalian eko atau masih ragu-ragu, saya bilang udah kalian tertanam aja. Serahkan dirimu di eko di gereja GB Eklesia ini. Supaya apa? Kamu bertumbuh dan kamu berbuah. Ya. Lalu kalau kamu sudah tertanam di eko atau di GB Eklesia ini, lalu kamu merasa kayaknya GB Eklesia kok gini ya? Kok gitu ya? Kayaknya gereja sebelah lebih oke. Saya mau kasih tahu ya. Kalian tahu nggak istilah rumput tetangga selalu nampak lebih hijau? Ya, saya mau berani bilang gini, nggak ada gereja yang sempurna, nggak ada. Ya, kalau ada gereja sempurna, lalu kamu masuk di dalamnya, gereja itu jadi tidak sempurna karena kamu. Artinya apa? Karena kalau anggota gereja adalah manusia seperti saya dan saudara, itu artinya pasti ada kekurangan di sini, kekurangan di situ, dan tidak ada satu gereja pun yang sempurna. Ya, bahkan gereja terkeren pun menurut kalian itu tetap ada ketidaksempurnaan di dalamnya. Ya, dan kalau kalian sudah tertanam dengan Eklesia di Eko sini, yuk nyamanlah di sini, terimalah GB Eklesia dan jangan ngelirik ke sana sini. Karena gereja sebelah juga pasti tidak sempurna. Ya, mungkin kalian udah beberapa tahun jadi relawan, jadi pemimpin, jadi orang-orang terlibat di dalam pelayanan di Eko, lalu merasakan banyak kekurangan. Bro, sis, sama aja di gereja lain. Tinggal bagaimana respon kita. Ya,
Itu yang pertama, saya pengen mendorong setiap kamu yang belum tertanam dalam gereja lokal, tertanamlah dalam gereja lokal. Yang sudah tertanam, ayo bersemangat terus bahwa yakinlah eklesia atau eko adalah yang terbaik buat kamu. Itu poin yang pertama. Yang kedua, bicara tentang home atau bicara tentang rumah, ya, ada kebiasaan-kebiasaan. Contoh, di rumah itu biasa ada gesekan. Betul ya? Mana ada sih rumah yang nggak ada gesekan? Kasih tahu saya coba. Itu rumah bohongan. Di dalam rumah antar anggota keluarga, antar saudara itu biasa terjadi gesekan. Ya, itu normal. Itu wajar. Kalau berantem nggak mungkin, gue tinggalin rumah ini ya, gue cari rumah lain. No. Orang gesekan di dalam rumah, dia akan tetap tinggal di rumah itu. Mungkin kamu yang sudah pelayanan dan mungkin sedang bergesekan dengan sesama kamu, teman-teman orang pelayanan di Eko, di GB Eklesia ini, itu biasa. Ya, ngomong dengan saya biasa. Gesekan itu biasa. Malahan saya berani bilang gini, jangan kaget. Tuhan seringkali kasih orang yang menyebalkan di sebelah kamu. Untuk apa? Untuk mengasah kamu. Supaya kamu lebih mengkilat lagi. Supaya kamu menjadi orang lebih baik lagi. Tuhan sengaja taruh orang menyebalkan di sebelah kamu untuk kamu lebih bertumbuh. Ya. Baca Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17 dikatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya, itu proses, teman-teman. Proses yang malahan membuat kamu itu menjadi lebih mengkilat, lebih tajam, lebih baik dari sebelumnya. Ya. Lalu gini, ada orang-orang yang gesekan dengan teman ini langsung ngambek keluar dari gereja. Ya. Dia nggak pernah diproses sebagai barang yang mengkilat. Dia setengah jadi dia keluar. Dia cari gereja lain, sama aja gesekan di sana, dia keluar lagi. Dan dia terus mencari seperti pengembara yang nggak jelas hidupnya. Dan karakternya pun nggak pernah bertumbuh. Dia nggak pernah next level. Ya gitu-gitu aja. Saya mau berani bilang, masalah gesekan dalam pelayanan atau dalam gereja itu biasa. Ya, seperti halnya di rumah kita sendiri, antar saudara dan sebagainya. Yang kedua, kalau saudara ada di Eko sini, ada pemimpin saudara yang menegur saudara, ya, ditegur, itu bukan berarti pemimpin saudara itu jahat atau kepo dan lain sebagainya. Jangan berpikir negatif karena ditegur itu tanda sayang. Kamu nggak dibiarin. Contoh, ketika kamu posting di media sosial kamu hal-hal yang negatif, ya, yang vulgar, kata-kata kotor dan lain sebagainya, mungkin pembina kamu tahu dan tegur kamu. Woi, itu tanda sayang, bro. Itu tanda kamu dikasihi. Ya, itu tanda kamu diperhatikan. Pemimpin rohani kamu nggak rela nih kamu berbuat sesuatu yang nggak benar. Dia pengen megangin kamu, menjagai kamu supaya kamu tidak terperosok dalam hal-hal yang dosa, tidak benar dan lain sebagainya. Itu tanda sayang. Ya, jadi kalau kamu ditegur, bersyukur ada yang peduli sama kamu. Bersyukur karena yang perhatiin kamu. Coba bayangin, kamu tertanam di IF, ada pembina rohani di situ, tertanam di gereja, kamu buat dosa, nggak ada yang tegur kamu, cuekin kamu. Menurut saya itu lebih menyakitkan. Kamu merasa tidak diperhatikan. Ya, oke. Itu poin yang kedua dalam keadaan rumah. Yang terakhir, yang ketiga adalah saya mau bicara tentang di dalam rumah harusnya masing-masing memberikan kontribusi, ya, atau memberikan peran, atau memberikan andil. Gini. Jangan tanya apa yang Eko bisa buat saya. Jangan tanya apa yang Eko bisa beri buat saya, tapi tanya dirimu, apa yang bisa saya beri buat Eko. Nah, saya nggak pengen kita anak Tuhan punya spirit yang menuntut, spirit yang minta, ya kayak anak-anak. Ya, ini saatnya kamu tanya sama dirimu, apa yang bisa kamu beri buat gereja? Apa yang bisa kamu beri buat Eko? Kamu
bisa sumbangsih apa nih? Ya, contoh nih, kamu di rumah, kalau ada sampah di halaman keluarga, kamu anggota rumah, apa yang kamu lakukan? Ada sampah kotor banget, kamu bersihin, betul ya? Bukan ngomong ini, woi bersihin siapa ini? Bukan, kamu anggota keluarga, yuk kamu beresin. Ketika ada yang tidak benar, kamu memberikan andil untuk membenarkan, memperbaiki, dan membangun menjadi lebih baik. Ya, pintu rusak, kalau kamu bisa betulin dan lain sebagainya, ada kontribusi dari kamu. Ya, dan saya mau bilang, Eko atau gereja itu bukan rumah sakit. Contoh kenapa rumah sakit? Karena gini, banyak orang menganggap gereja adalah rumah sakit. Dia datang ke gereja ketika dia sedang dalam masalah. Sakit hati, hadapi masalah besar, dia datang ke gereja. Dia datang ke pembina rohani, minta didoakan, minta dilayani, dan sebagainya. Ketika masalah selesai, bye-bye Eko, thank you. Dia menjadikan Eko atau gereja rumah sakit. Ini nggak benar nih. Ya, kamu nggak bisa memanfaatkan gereja. Ya, kamu harus menganggap Eko adalah rumah kamu. Rumah. Kamu sedang keadaan baik atau tidak baik, ya kamu tinggal di situ. Kamu keadaan yang ada masalah atau nggak ada masalah, ya kamu tinggal di situ. Ya. Lalu yang kedua, jangan buat anggap Eko itu menjadi kayak restoran. Nah, minggu ini menu apa ya? Siapa yang khotbah nih? Searching, cari tahu, tanya sana sini. Wah, khotbahnya bagus, gue datang nih. Khotbahnya jelek, gue nggak datang. Woi, ini bukan restoran bro. Ini gereja, ini home, ini rumah buat kamu. Ya, pendetanya siapapun, tetap datang, tetap setia karena ini rumah kamu sendiri. Ya, lalu jangan anggap Eko adalah sebuah apa? Sebuah event, pertunjukan. Ada acara apa nih? Keren nggak? Kalau keren gue datang. Kalau nggak keren, ntar deh. No. Eko dan gereja GB Iglesia adalah rumah kamu. Ya, kamu setia datang beribadah. Itu gereja kamu, itu rumah kamu. Ya, ada event, nggak ada event, tetap bergereja, tetap menjadi rumah kamu. Katakan amin. Nah, mari di ayat terakhir ini saya pengen kita semua baca di Roma 12 ayat 5-8. Roma pasal 12 ayat 5-8. Ini ayatnya agak panjang mungkin. Saya akan bacakan. Roma 12 ayat 5. Demikian juga kita walaupun banyak adalah, perhatikan, satu tubuh di dalam Kristus. Ya. Kita boleh masing-masing jadi anggota. Ya, mungkin kamu jarinya, saya kakinya, lalu siapa yang mulutnya dan lain sebagainya. Tapi kita ini satu tubuh dikatakan. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ya, kita anggota ya, anggota tubuh, tapi satu tubuh. Ya, ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Kamu punya kekuatan sendiri, keunikan sendiri, kelebihan sendiri, saya juga. Ya. Lalu, ayo berperan masing-masing. Lakukan bagian kita dengan apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kamu. Tuhan sudah letakkan, mungkin ada karunia atau ada talenta. Mari lakukan itu, kembangkan itu untuk support Eko, untuk support rumah Tuhan, untuk support rumah kita sendiri. Ya. Ayat ke-7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ayat 8. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pinjaman, hendaklah ia melakukan. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Jadi, saya ini, contoh ya, nggak bisa nyanyi. Bisa sih, kalau nyanyi tapi banyak orang telinganya sakit. Saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa main musik. Tapi itu bukan panggilan saya. Tangkap ya? Nah, kamu yang bisa main musik, yang bisa nyanyi, silakan nyanyi, katakan. Nyanyilah, main musik lah,
untuk memberi kontribusi di rumah kamu, memberi kontribusi di Eko, memberi kontribusi di GB Eklesia. Ayo berperan. Jangan spiritnya tadi saya bilang nuntut. Minta terus dilayani. Ayo memberi kontribusi. Ya, kamu bisa apa? Coba tanya dirimu masing-masing. Kira-kira potensi apa yang Tuhan sudah letakkan dalam diri kamu? Yuk, kembangkan itu, pakai itu. Itu seperti Tuhan sedang investasi dalam hidupmu untuk memberikan kontribusi di rumah. Di rumah yang saya maksud adalah di Eko, di pelayanan, di gereja, di GB Eklesia. Ya, ayo beri kontribusi. Jangan sukanya spiritnya itu pengen menerima, tapi yuk berubah jadi pengen memberi dan memberi. Ya. Ingat sekali lagi bahwa kamu dan saya adalah satu tubuh. Walaupun anggota, mungkin saya anggota A, kamu anggota B, tapi kita ini satu tubuh, bro. Yuk kita sama-sama bangun. Ya, mungkin saya kaki yang bisa jalan, kamu nggak bisa jalan. Nah, saya akan bantu kamu untuk mengantarkan kamu kemana, gitu kan? Kita saling berperan, yuk. Setiap orang dipanggil untuk melakukan sesuatu menurut gift dari Tuhan masing-masing. Karunia masing-masing. Talenta masing-masing. Lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, sharing saya kali ini sudah selesai, tapi saya ingin menyimpulkan. Guys, kamu harus punya rumah. Artinya gereja lokal di mana kamu bisa bernaung di dalamnya. Jangan gereja jalan-jalan. Ayo tertanam di sebuah gereja lokal supaya kamu bertumbuh dan akhirnya berbuah. Amin. Yang kedua, biasa dengan keadaan rumah yang ada gesekan. Ya, mungkin kamu ditegur. Itu biasa. Itu memproses kamu menjadi orang-orang yang lebih baik, next level, di-upgrade, semakin mengkilat dan lain sebagainya. Jangan dikit-dikit ngambek lalu kabur ke gereja sebelah. Saya mau kasih tahu, di gereja sebelah pun kondisinya nggak jauh beda. Kalau kelihatannya lebih oke, itu hanya hoax. Itu hanya sepertinya lebih baik. Rumput tetangga selalu nampak lebih baik, nampak doang. Yang ketiga, yuk masing-masing memberikan peran. Yuk jangan tanya apa yang bisa Eko beri buat saya, tapi tanya dirimu apa yang bisa kamu beri buat Eko. Jangan suka menuntut. Kalian tahu nggak kalau suka menuntut itu seperti anak-anak. Sukanya minta terus, itu kanak-kanak. Ayo dewasa rohani. Ayo memberi, dan memberi. Ingat ya, Eko bukan rumah sakit, bukan restoran, bukan tempat hiburan. Di mana kamu menerima sesuatu, lalu selesai kamu pergi. No. Eko adalah rumah kamu. Apapun yang terjadi, itulah rumah kamu. Dan kamu diminta untuk memberi sumbangsih dengan apa yang Tuhan sudah beri di dalam kamu. Ada potensi ilahi yang Tuhan sudah letakkan dalam diri kamu. Yuk pakai itu untuk membangun rumah kamu di Eko. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, sungguh kami bersyukur untuk kesempatan ini kami boleh mendengar sharing firman Tuhan tentang home ya Tuhan. Kami percaya firman ini tidak kebetulan bagi kami yang mendengar. Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud bahwa kami harus tertanam ya Tuhan. Kami harus memberikan hidup kami untuk dinaungi oleh sebuah gereja lokal. Di situ ada pemimpin rohani untuk membina kami, mengarahkan kami. Itu kami harus terbiasa dengan keadaan rumah yang mungkin ada gesekan, teguran dan lain sebagainya. Kami siaplah Tuhan. Kami mau ditegur, kami mau diarahkan, kami mau mengalami proses-proses Tuhan supaya kami di-upgrade menjadi lebih baik lagi, semakin tajam dan semakin mengkilatnya Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan, kami juga mau memberikan kontribusi pada home kami, pada rumah kami, pada Eko, pada GB Eklesia. Roh Kudus bantu kami untuk menemukan kira-kira apa yang harus saya berikan untuk Eko, apa yang bisa aku berikan untuk rumah Tuhan, apa yang bisa aku berikan untuk rumahku sendiri, Eko dan GB Eklesia. Terima kasih Tuhan, biar firman ini bukan hanya firman formalitas yang berlalu begitu saja,
tapi bekerja terus di dalam kami, bergerak terus di dalam kami, dan sampai kami melakukan sesuatu menurut firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan Roh Kudus bantu kami, supaya kami melakukan setiap firman-Mu dengan kekuatan dan anugerah kasih karunia daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ya firman termaterai dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Thank you, God bless you.